Polemik harga jual ayam potong yang sangat murah yang dijual oleh pedagang yang berjualan di bahu jalan umum di Gilimanuk menimbulkan keresahan terhadap sejumlah para pedagang ayam potong lainnya yang berjualan di dalam los pasar umum Gilimanuk. Dengan adanya pedagang ayam potong yang menjual dengan harga murah tersebut, beberapa minggu lalu sejumlah pedagang ayam potong yang berjualan di dalam los pasar umum Gilimanuk langsung mendatangi kantor kepala pasar. Kedatangan sejumlah para pedagang ayam potong tersebut tak lain untuk menyampaikan aspirasinya tentang adanya pedagang ayam potong yang berjualan di luar pasar yang berada di bahu jalan umum dengan harga jual ke pembeli yang sangat murah. Rupanya, dengan kemunculan pedagang ayam potong yang berjualan di bahu jalan umum dengan harga jual yang sangat murah tersebut, membuat sejumlah pedagang ayam potong yang berjualan di los pasar umum merasa resah, mengingat dengan adanya pedagang ayam potong yang berjualan di bahu jalan umum tersebut, penjualan di dalam pasar umum Gilimanuk mengalami sepi dari pembeli. Hal ini terjadi akibat dari adanya persaingan harga yang tidak sehat. Menanggapi pengaduan dari sejumlah pedagang ayam potong yang berjualan di los pasar umum Gilimanuk, selanjutnya, Kepala Pasar Umum Gilimanuk Bapak Mustafa yang akrab dipanggil Bang Acok menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Kelurahan Gilimanuk. Dan, berdasarkan adanya penyampaian dari Kepala Pasar Umum tersebut, selanjutnya Lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadikusuma SE, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023, menggelar rapat musyawarah bersama stakeholder bertempat di ruangan Lurah Gilimanuk, sebagaimana yang diputuskan dalam rapat musyawarah tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang dapat mengganggu Kamtibmas, yang mana pemerintah Kelurahan Gilimanuk pada hari Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, menggelar kegiatan mediasi terhadap sejumlah pedagang ayam potong baik yang berjualan di los pasar Gilimanuk maupun yang berjualan di bahu jalan umum. Dan, untuk lebih jelasnya, mari kita simak gelar kegiatan mediasi terhadap sejumlah pedagang ayam potong Gilimanuk berikut ini. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Babinsa, Bapak Koordinator Pasar, Bapak Kasih Transit, dan Bapak Porpra Kelurahan Gilimanuk, serta rekan-rekan pedagang baik di luar maupun di dalam pasar. Izinkan kami mengutarakan agenda acara dalam pertemuan ini. Yang pertama, arahan-arahan dari Pak Lurah. Yang kedua, mungkin langsung saja nanti permasalahan yang ada, ya mungkin nanti dari kepala pasar mungkin tawarkan, terus arahan-arahan dari Pak Babinsa, Bapak Kadimas, berikutnya tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara selanjutnya kami persilakan Bapak Lurah arahan-arahan. Baik, terima kasih Pak Kasih PM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat rekan saya Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, rekan-rekan Prakasi, Pak Kasih PM, Kasih Transit, Koordinator Pasar, Pak Polrades, Pak Kalim yang sudah hadir, Bapak Ibu, para pedagang yang sudah berkesempatan hadir, yang menghubungi undangan kami pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita dapat berkumpul dalam acara yang sudah saya sampaikan lewat undangan, walaupun sifatnya mendadak, tidak mengurangi arti. Bapak Ibu semua yang sudah hadir, para pedagang, baik pedagang yang ada di dalam pasar dan juga yang di luar dari pasar. Nah, kemarin kami mendapatkan laporan dari koordinator pasar, karena yang bersangkutan beliau ini ditemui oleh para pedagang, khususnya pedagang ayam potong dan ikan
yang ada di dalam pasar. Nah, beliau menyampaikan kepada kami dan juga pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek kawasan Pelabuhan Laut Gilimanuk beserta Pak Babinsa yang waktu itu dihadiri oleh Pak Gusti, juga dari Babin Kantipmas. Nah, dalam mediasi kemarin, pertemuan kemarin, ada beberapa penyampaian dari para pedagang yang ada di dalam pasar, khususnya pedagang daging ayam dan juga pedagang ikan. Nah, akhirnya kami berupaya mengambil suatu kebijakan. Kami akan memberikan pembinaan atau kami akan melakukan pendekatan kepada para pedagang, khususnya yang berada di luar pasar, yang masih dalam zona atau radius pasar. Nah, beberapa tuntutan dari para pedagang di dalam pasar diantaranya terkait masalah harga, karena ada di sana perbedaan harga, selisih harga. Terus yang kedua, mungkin para pedagang ini yang di dalam pasar sudah punya pelanggan sedari dulu, karena saking percayanya dengan konsumen atau pembeli, sehingga di sana diberikan kemudahan-kemudahan, dalam arti diberikan ngebon. Nah, dengan keberadaan pedagang daging ayam yang ada di luar pasar, jadi pelanggan mereka ini beralih, sehingga tidak lagi berbelanja di dalam pasar, sehingga hutang piutang yang ada tidak terbayar. Nah, seperti itu sekilas informasi yang kami terima. Nah, keinginan para pedagang pasar yang ada di dalam, mengharap pedagang yang ada di luar, khususnya yang berjualan daging ayam ini ataupun ada ikan, silakan berjualan di dalam pasar. Masalah harga, silakanlah di sana bersaing. Mau jual lebih murah atau sama. Nah, kalau menurut kami di pemerintah itu sudah ada harga pasar, Pak, yang setiap hari diupdate oleh pemerintah. Termasuk sudah jelas di Taman Pencanakan itu, di sebelah pengadilan ada layar besar di sana yang terpasang. Semua informasi ada di sana, termasuk harga pasar sembako, terutama kebutuhan pokok. Nah, keinginan dari para teman-teman pedagang ini yang ada di dalam pasar menginginkan pedagang yang ada di luar ini masuk di dalam. Jadi bersama-samalah di sana, karena harga tidak jadi masalah. Nah, setelah saya berkoordinasi dengan koordinator pasar yang ada di sana, ada nggak los atau tempat? Kalau tidak ada tempat, ini sulit, karena di pasar-pasar yang lain biasanya terjadi pasar tumpah atau pasar kaget yang di luar area pasar itu karena keterbatasan fasilitas di dalam pasar. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan koordinator pasar yang saat itu didampingi oleh rekan kami dari kepolisian, dari Polsek kawasan Pelabuhan, nah, oleh koordinator pasar menyampaikan kalau di dalam itu masih banyak los yang tersisa untuk berjualan. Nah, atas dasar tersebut kami mengundang semua pedagang, khususnya pedagang yang ada di luar pasar, untuk kita ajak sharing lah istilahnya. Kami selaku pihak kelurahan tidak menitik beratkan kepada salah satu pihak atau membela salah satu pihak. Kami profesional, karena itu hak setiap orang untuk mencari dan mendapatkan suatu penghasilan. Yang penting tidak melanggar aturan. Nah, jadi keinginan dari teman-teman pedagang di dalam pasar seperti itu, hari ini saya pertemukan antara pedagang yang di luar pasar dan di dalam pasar. Nah, saya sudah berkoordinasi kemarin dengan rekan-rekan kami, termasuk dengan Pak Koordinator Pasar. Intinya kita mencari titik penyelesaian
mencari solusi, bukan mencari kesalahan-kesalahan. Saya juga tidak mau seperti itu, apalagi setelah kita amati pedagang yang ada di luar pasar itu ada warga kita, warga Kelurahan Gilimanuk. Nah, terlepas dari yang di luar KTP Gilimanuk. Nah, kami juga mendapatkan banyak referensi, banyak masukan dari masyarakat. Nah, di sana memang pro kontra. Kita tidak pernah menyalahkan masing-masing pihak, termasuk masyarakat selaku konsumen, di mana murah biasanya masyarakat pasti akan datang ke sana, apalagi ibu-ibu. Nah, terkait masalah harga, teman-teman di dalam pasar, kalau sudah semua berjualan di dalam pasar, silakan mau banding harga berapa, tetapi kembali lagi karena kita ada harga pasar. Karena sudah ditentukan harga pasar, itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh mengatur seenaknya. Sama seperti contoh harga sembako naik, masyarakat pasti ribut, pasti menyalahkan pemerintah. Nah, akhirnya pemerintah mengambil suatu kebijakan seperti itu, ditentukan. Jadi semua harga pasar itu ditentukan oleh pemerintah dengan dasar pertimbangan. Nah, itu ada dinas yang khusus menangani masalah tersebut. Nah, jadi hari ini kita lebih banyak sharing saja. Saya tidak ingin ada suatu perdebatan, apalagi sampai memunculkan suatu permasalahan. Namanya berjualan, bersaing itu sudah biasa. Yang penting bersaing sehat. Jangan sampai tidak bersaing sehat. Tanda kutip silakan diartikan. Nah, kalau kami di kelurahan selalu menginginkan yang terbaik. Kalau kami menerapkan aturan, banyak sekali sebenarnya aturan yang sudah dilanggar. Mohon maaf, terutama pedagang yang ada di luar pasar. Karena satu sisi sudah pasti mengganggu ketertiban umum. Nah, semisal di jalan, kalau di jalan yang sebenarnya bukan fungsinya untuk berjualan itu sudah menyalahi, itu tugas dari Satpol PP selaku penegakan perda. Itu apalagi sampai menimbulkan suatu kemacetan umpamanya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah akan tahu ini, Lebaran tinggal berapa bulan lagi, yang sudah pasti akan terjadi suatu tingkat kemacetan, Pak. Dan jalan-jalan alternatif yang digunakan nanti sudah pasti gang-gang yang ada di belakang, sampai dengan gang 4 di belakang. Nah, kita tidak kebayang nantinya, karena sekarang sudah masa pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, bahkan Pak Presiden sudah mencabut PPKM. Jadi saya yakin membludaknya para pemudik nantinya. Kami dengan pihak kepolisian sudah antisipasi mulai dini, mulai sekarang. Seperti apa caranya nanti untuk mengurai kemacetan. Nah, kalau seandainya di gang belakang nanti akan dipergunakan sebagai jalur alternatif untuk kantong penampungan lah, antrean masuk ke kapal, ditambah di sana ada suatu aktivitas. Nah, ini yang akan nanti menyebabkan suatu kemacetan yang sudah pasti akan mengganggu situasi Kamtibmas. Nah, itu kalau kami mau menerapkan sedari dulu, kami bisa, cuman kembali lagi di awal saya sampaikan, kami masih melihat semua warga Gilimanuk. Kebetulan saat itu tidak ada suatu aksi. Nah, sekarang sudah ada mulai aksi-aksi dari para pedagang yang ada di dalam pasar dengan keberadaan pedagang yang di luar pasar. Dirasa mungkin ya sangat merugikan kepada buat beliau-beliau ini yang ada di dalam pasar. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Nah, bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut. Jika masyarakat yang berjualan di luar pasar, kalau dia memanfaatkan lokasi atau tempat dalam artian bangunan rumahnya sendiri, kita tidak pernah mempermasalahkan. Yang penting masih disolat dalam pagar. Tetapi kalau di luar pagar, apalagi memakan bahu jalan, sepadan jalan, jalan di belakang ini jalan kabupaten, bukan gang, bukan jalan desa, jalan lingkungan, bukan, jalan kabupaten, jalan nasional ini, Pak. Itu aturannya sudah jelas. Jadi kalau
Tapi kalau di luar, nah itu yang menjadi suatu permasalahan. Nah ini yang akan kita jadikan permasalahan hari ini yang harus kita selesaikan. Nah, mungkin nanti Pak Kasih di sesi tanya jawab barangkali atau apa istilahnya tadi, mohon nanti ada suatu alternatif penyelesaian dari mungkin pedagang dalam pasar mengeluarkan undang-undangnya, silahkan ditanggapi oleh yang di luar pasar. Nanti selesai perdebatan baru kita akan ambil suatu kesimpulan alternatif atau solusi. Tapi yang menurut saya jalan simpelnya, kalau koordinator pasar sudah menyediakan tempat atau los kosong di sana, alangkah baiknya semua berjualan di sana, karena pasar merupakan pusat transaksinya antara pembeli dan penjual. Itu yang lebih dominan pasar. Nah, itu maksud tujuan kami. Mohon maaf, kami di sini hanya sebagai fasilitasi, karena ada bidang-bidang yang membidangi masalah ini. Ada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, ada dari Satpol PP, ada dari perizinan. Nah, kami tidak mau dulu melibatkan mereka-mereka yang di atas. Kalau sedikit-sedikit kami melibatkan mereka, kami di bawah tidak mampu bekerja. Nah seperti itu. Jadi hari ini karena saya anggap Bapak dan Ibu ini warga saya, walaupun Pak Sarayu ya dari Banyuwangi ya, dari seberang. Apa asli sini? Pak Serayu nggak ikut. Oh gitu. Ya. Oh Pak Sarayu sudah punya los ya di sana? Kontrak. Ya? Ya di tempat yang benar. Nah itulah seperti itu. Jadi saya ingin pertemuan ini bisa selesai dengan baik, ada solusi, tidak ada suatu perdebatan, apalagi sampai tidak menemukan titik temu. Saya harap permasalahan ini selesai hari ini juga, tidak sampai melibatkan dinas-dinas yang lain. Kalau melibatkan aturan lagi banyak, ya sudah pasti akan mungkin berdampak. Di satu sisi merasa dirugikan, di satu sisi mungkin ada pihak yang merasa diuntungkan. Nah, terkait retribusi di dalam pasar itu sudah ada aturannya. Itu sudah disepakati oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sehingga dikeluarkannya perda itu sudah dibahas oleh wakil-wakil rakyat kita yang ada duduk di DPR. Jadi itu sudah penuh dengan kajian, sehingga berani menerapkan tarif sekian. Saya rasa tidak mahal, Pak. Nah, mohon maaf kita belajar ini di luar konteks ini. Banyak warga penduduk pendatang, terutama yang dari Jawa, hijrah mengadukan nasibnya ke Bali. Dia berani membayar sewa Pak, emper-emper. Mungkin di Gilimanuk ada, Bapak bisa lihat. Dagang lalapan lah dulu dia, gorengan, itu berani Pak. Gitu. Padahal belum tentu keamanannya dia dari petugas digusur, diusir dan sebagainya, itu belum menjamin Pak. Tetapi kalau sekarang berjualan di dalam pasar, sudah jelas Pak. Apalagi tempat sudah disediakan, los masih tersedia. Biasanya muncul pasar-pasar dadakan ini, pasar-pasar musiman ini karena fasilitas yang kurang. Sama seperti di Melayu. Di Melayu dulu Pak, dagang tempe, dagang daging ayam itu belakang Pak. Bisa lewat Melayu tengah, apa Melayu kerajaan itu lewat belakang. Jarang yang dari depan. Ternyata itu sudah diganggang semua di rumah-rumah penduduk. Nah, jadi orang yang berkunjung ke pasar, cukup dongkrak sepeda di luar, belanja di sana, udah berangkat, tidak bayar retribusi. Harga mungkin sama, tidak sesuai dengan pasar. Nah akhirnya sudah ditertibkan Pak. Ditambah kemarin sudah direvitalisasi, pasar yang ada di Melayu itu sudah diperbaiki, sudah bagus, apalagi setelah pasca musibah banjir kemarin. Jadi semua pedagang sudah tercover Pak masuk di dalam. Nah kita di Gilimanuk, biarlah nanti pasarnya kosong di dalam, kebanyakan pedagang berjualan di luar. Nah selama ini jujur saja kami tutup mata Pak, tutup mata, tetapi bukan berarti kami tidak peduli. Nah ternyata lebih dulu ada respon dari pedagang yang di dalam pasar, mau tidak mau akhirnya kita tidak lanjuti, apalagi sudah sampai di media sudah terekspos. Ada nanti kami disalahkan karena mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca itu, ada beberapa media yang memberitakan terkait masalah ini. Jadi banyaklah anggapan. Sekarang kembali kepada kita, kami pemangku yang ada di Kelurahan Gilimanuk ini,
selalu menginginkan yang terbaik buat masyarakatnya. Tidak ada yang dirugikan, tidak juga ada yang diuntungkan. Kita berlaku adil. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin nanti di saat kita sharing saja, makasih ya. Kita sharing, silahkan nanti mungkin dari pedagang pasar sampaikan apa keluhannya. Begitu juga yang di luar pasar juga sampaikan. Jadi nanti kami di sini yang ada di depan ini akan mencarikan solusi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Nah, silakan nanti dilanjutkan dengan sesuatu. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia. Atas arahannya dan penjelasannya secara detail terkait pelaporan-pelaporan yang ada. Mohon maaf, untuk hari ini sebenarnya kita untuk menyatukan persepsi yang ada untuk membuat atau memutuskan solusi ya jalan keluar. Jadi tidak ada suatu perbedaan. Jadi kita ambil titik untuk mencari kesamaannya. Kan ini maksudnya kesamaan itu kita mencari bahwa kita semua untuk mencari nafkah, untuk mengulang lagi bahwa pasar itu sebagai pusat perbelanjaan sudah disediakan pemerintah secara bijaksana itu untuk masyarakat, masyarakat dan semuanya terpulang untuk kembali lagi ke masyarakat, kan gitu. Terkait juga peraturan-peraturan ada itu sebenarnya sudah kami ulang lagi. Sebenarnya warga tanpa menyadari bahwa kita itu sebenarnya sangat bijaksana sekali, terutama Pak Lurah sudah pecah mata selama ini terkait banyak pedagang yang menggunakan fasilitas bahu jalan. Itu sebenarnya secara aturan tidak boleh sebenarnya, karena banyak kekurangannya. Nanti akan resikonya juga banyak, selain juga menghambat lalu lintas, pemandangan juga menghambat dan lain sebagainya. Juga kesenjangan sosial juga akan terjadi, yang seperti ini terjadi. Kecuali yang tadi kalau punya rumah dibikin ruko sendiri, izinnya itu tepat, izinmu sebenarnya melalui ada izin itu, izin buat ruko itu sebenarnya izin. Tapi itu tadi sebelum ke topik masalah, nanti mungkin secara detail nanti akan dijelaskan Bapak Koordinator Pasar. Mungkin sebelumnya Bapak bisa ada lain. Langsung aja mudah saja. Mungkin nanti sebelum dibuka nanti keluhan-keluhan yang ada juga mungkin dijelaskan sama kendala yang ada sama Bapak Koordinator Pasar. Monggo silakan Bapak Koordinator. Saya menyampaikan awal daripada sebagai koordinator pasar umum dan kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam bahagia. Jadi pertama kami sebagai koordinator pasar umum menginginkan agar pasar agar pasar ini tetap sentral daripada ekonomi Gilimanuk, agar pasar itu tetap terjaga dalam pelayanan baik dari pedagang sendiri, begitu pun juga artinya ada syukur di tahun ini pasar umum Gilimanuk terbaik, masuk dalam terbaik se-Kabupaten Jember. Jadi kami harapkan untuk ke depan lebih ditingkatkan kembali, tapi harapan kami tetap dukungan dari para tokoh, dari para khususnya Kelurahan Gilimanuk dan yang terkait untuk mendukung kami selaku koordinator pasar untuk melaksanakan ke depan lebih baik. Jadi ada pun harapan-harapan kami sebagai koordinator pasar ini agar pedagang yang ada di luar pasar Gilimanuk kami harapkan untuk
masuk ke dalam pasar itu pertama. Dan tempat kami sudah siapkan, mau jualan ikan atau apapun kami sudah siapkan. Kebetulan juga masih beberapa tempat ada yang kosong. Jadi untuk menampung pedagang yang ada di luar kayaknya masih nampung, itu yang sebagai koordinator pasar mengharapkan seperti itu. Dan kedua, agar kesenjangan artinya pedagang yang ada di dalam pasar ini tidak ada. Ini mohon agar, karena kami wilayah sebagai koordinator hanya bertanggung jawab di areal pasar saja. Jadi mohon dari petugas yang terkait di kelurahan untuk menegakkan aturan, Pak. Dalam arti kalau memang aturan sudah diperbolehkan, jangan dibiarkan. Jadi kalau ada pembiaran 1 bulan, 2 bulan tetap dibiarkan, jadi jangan sampai artinya pedagang yang di dalam terus ada rasa berdagang, tapi ada rasa tidak unek-unek terus, dia akhirnya berdagang pun tidak pikiran tidak jernih gitu kan. Jadi itu harapan kami sebagai pasar. Jadi apalagi yang pertama ini yang sangat dekat dari pasar, ini sangat mempengaruhi pasar. Kenapa? Pembeli kebanyakan di luar pasar, nggak masuk pasar, jadi apalagi ada persaingan harga di sini. Jadi kalau memang di luar pasar ini pedagang bisa diarahkan masuk ke dalam pasar, langkah bagusnya nanti masalah persaingan harga secara sehat, ya nanti urusan yang dagang itu sendiri seperti apa. Tapi yang jelas kan sudah ada aturan dari pemerintah, semua harga-harga sembako dan apapun sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Jadi itu harapan kami. Mohon dari pihak yang terkait dalam hal pedagang yang dijual agar ditegaskan. Tapi tidak perlu, apalagi saat ini sudah mengundang semua. Jadi hanya itu aja penyampaian kami. Mungkin ada saudara-saudara kami dagang langsung, kebetulan yang hadir pedagang ayam pada umumnya hadir semua, dia bisa menyampaikan sendiri juga sebenarnya seperti apa Pak. Ya, cuman saya sebagai koordinator pasar mengharapkan bagaimana pasar tetap ramai dan masyarakat khususnya di Gilimanuk itu meramaikan pasar. Jadi yang saya sebagai koordinator pasar hanya tugas Pak, tapi pasar ini milik kita bersama, bukan milik saya, itu semuanya. Jadi tanpa dukungan dari bapak-bapak semua, pasar juga tidak ada apa-apanya. Jadi itu aja Pak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Kami mengucapkan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebenarnya ini dimasukkan munculnya kan karena ada keluhan dagang ayam potong awalnya mengawali seperti itu. Terus kedua masalah harga Ya Pak, soal harga terserah, entah dia jual di bawah harga, setengah harga, terserah. Itu aja saya harapkan. Yang penting yang di luar pasar, ayo bersama-sama ke dalam. Itu aja yang saya perlukan. Yang jualan di sana saya. Nah, apa keluhannya yang di dalam pasar tadi sebagai Pak Lurah kan gitu? Saya serahkan semuanya sama Pak Lurah, sama Pak Koordinator di pasar. Maunya itu saya gimana? Kalau saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, saya ikuti. Saya harus bagaimana? Selamat siang, langsung saja saya kasih masukan dan sarannya. Mungkin kalau yang di luar kan untuk higienisnya kan banyak lalat, limbah airnya kan bisa mengganggu. Kalau di dalam kan mohon maaf kan udah disiapkan untuk pembuangan airnya, langsung meja-mejanya kan udah standarnya lah Pak gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya untuk
kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Saya Gilimanuk belum tahu dari luar Gilimanuk atau mungkin yang di pasar. Kalau yang di pasar udah tahu dia, kita syukuran itu di pasar dia itu udah tahu saya. Nah, terkait masalah itu langsung saja, terkait masalah itu saya ya baru bisa Gilimanuk kan baru bisa mitra pembina desa. Nah, jadi intinya intinya itu mengikuti apa yang ada aturan yang di desa. Di desa ada siapa? Ya, ada kasih PM ada, kasih tarif ada, saya memilih pas kepalanya sendiri ada kelurahan. Begini ya Pak ya, kelurahan apapun yang ada di semua yang ada di kelurahan itu tergantung ke kelurahan dan tergantung mungkin pernyataan dari Bapak Lurah, apa yang terbaik itu yang dari Pak Lurah kita laksanakan. Nah, terkait masalah aturan-aturan itu ya mari kita sama-sama, kalau masalah keaturan masalah kita ikutilah aturan. Tapi kalau tadi saya cermati masalah harga, masalah tempat itu mungkin sudah diatur mungkin. Kalau ibu maunya, ayo kita semuanya yang ada di area kampung ini ke pasar, ya bukan? Kan gitu Bu ya. Intinya seperti itu. Dan di sini yang jualan bukan Pak Jarno aja, semuanya yang ada di situ kan ada yang di luar-luar juga ada gitu. Kira-kira kalau yang lain mau nggak dia ke dalam pasar? Pak Jarno ini mungkin juga keberatan kalau masuk ke pasar karena yang lain tidak bisa atau mungkin tidak mau masuk ke pasar. Masalah harga, kalau masalah harga itu ya ada sih aturannya masalah harga, tapi kan tergantung yang ada di pasar itu, tergantung masalah harga yang di pasar itu tergantung sampai tergantung apa kita ya katanya Pak Kepala Pasar itu kita memberikan konsumen kepada yang memberi ke konsumen itu yang terbaik ke konsumen biar jadi langganan yang terbaik. Tadi Pak Kepala Pasar juga meminta kepada Pak Jarno, ayo kita sama-sama membangun pasar kan gitu ya Bu ya. Intinya untuk membaikan pasar kita lah Gilimanuk. Tapi kalau saya terus terang Babinsa di sini tidak bisa memutuskan masalah itu. Nanti kita koordinasikan lagi kepada kelurahan, maksudnya di sini Pak Lurah yang akan nanti memberikan seperti itu. Kita cuma memberikan saran. Misalnya begini, sama dengan Pak Kasih juga memberikan saran. Apa keputusan Pak Lurah nanti kita laksanakan. Jadi intinya seperti itu. Jangan saya tidak mau mendengar ini masalah begini. Cuma masalah itu aja kita berdekat. Tidak enak sama tetangga belum ya. Apa yang diinginkan Pak Lurah kita ikuti. Kalau memang tidak ada keberatan, ayo kita ingin koordinasikan lagi sama Pak Kepala Pasar. Ada Kepala Pasar yang mau Kepala Pasar mau ke kelurahan atau ke kami. Nanti kita yang inikan ke Pak Lurah. Begini, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Saya tidak bisa memutuskan ini harus ibu seperti ini, Bapak harus ini. Saya tidak bisa terus aja. Intinya saya tidak bisa memutuskan karena ada Pak Lurah. Kan apa yang jalannya yang terbaik untuk Pak Lurah itu yang kita laksanakan. Kalau kita tunggu keputusan dari Pak Lurah, ibu ya Pak ya. Saya minta maaf apabila mungkin ini belum ada inti dari saya minta maaf dan saya begini. Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang terakhir nih, jadi seperti yang tadi diutarakan Pak Babinsa, jadi saya juga pribadi bidangnya itu ya Pak Babinsa sama. Tapi apapun yang nanti keputusan Pak Lurah itu yang terbaik buat warganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersama kami dari Media Detik Nusantara News. Kami ucapkan terima kasih.